fi mautiha wa warsila ukhra. Apa awal ayat ini menunjukkan? Allahu alladhi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini jelas. Jadi oleh sebab itu keadaan tidur itu adalah, maka disebutkan an-naumu akhul mauti, yaitu bahwa tidur itu saudara mati. Nah, itu kondisi beda ruh kita. Antara apalagi waktu orang pingsan itu kan bagaimana hubungan ruhnya? Ketika orang di bius, bagaimana hubungan ruhnya? Itu kan nggak bisa. Itu Allah yang mengatur semuanya. Yang penting dia berhubungan dengan ruhnya. Kalau seandainya benar-benar keluar ruhnya orang yang di bius itu, matilah dia. Demikian pula orang tidur. Tapi ada hubungan, satu segi ada berhubungan, satu segi ruh tadi tidak berhubungan. Ya, maka disebutkan di sini, falaha bi ta'alluqum min wajhin, yakni maka ruh tadi memiliki hubungan dengan, dari satu segi dia berhubungan dengan jasadnya, satu segi dia meninggalkan jasadnya. Ya, pergi pulang kampung, ya kan, ketemu kemana-mana. Maka disebutkan al-arwah junun mujannadah. Ya. Kemudian bentuk yang keempat adalah yaitu ta'alluqa bihi fil barzah, hubungan ruh dengan jasad ketika di alam kubur. Itu beda lagi. Nah, semua alam ini, semua kondisi ruh dengan hubungan badan dan setiap kondisi ini berbeda hubungannya. Ya, fa innaha in faraqathu, jadi kalaupun ruh tadi telah berpisah dengan badan, dengan jasad, wa tajarradat anhu, dan telah bercerai dengannya, fa innaha lam tufariqu firaqan kulliyan, tapi perpisahan, ya, perceraian ruh dengan jasad tadi bukan perpisahan secara secara keseluruhan. Secara mutlak keseluruhan, ya, bihaitsu la yabqa laha ilai iltifatun albatta. Ini bukan berarti keseluruhan yang sama sekali tidak lagi sama sekali ada hubungan sedikit pun, bukan begitu. Fa innahu warada waradduha ilaihi waqta salam musallim. Ya, karena disebutkan bahwa ruh itu malah dikembalikan kepada jasad itu ketika orang memberikan salam. Sebagaimana warada annahu yasma'u khafaqani alihim, dan juga disebutkan yang mana kita ruh dikembalikan, yaitu ruh tadi dia dapat mendengar, yaitu gesek suara trompa itu. Bunyi sendalnya terdengar. Tapi apa bahasa kitanya? Tidak ada, bunyi sendal aja. Kalau bahasa Arab namanya khafaqah. Setiap bunyi dalam bahasa Arab itu ada bahasanya. Ya, coba antum bayangkan. Setiap bunyi aja, suaranya dibedakan. Suara keledai beda dengan suara onta, beda namanya. Kalau suara keledai disebut apa? Nahik. Ya kan? Sebut nahik. Ya kan? Semuanya. Nah, kalau bunyi sendal nama sarana khafqah. Ya kan? Kalau bunyi sepatu beda lagi namanya. Jadi ketelitian itu, makanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, sehingga kenapa ini ketelitian ini enggak ada talbis. Ini bantah bagi orang yang masih takwil kerja, yang mengatakan majaz segala macamnya. Karena bahasa Al-Qur'an itu jelas. Kenapa harus majaz segala? Kecuali digunakan majaz tidak lengkap kalimat-kalimat ini memiliki bahasa, iya mungkin. Sehingga ini penggunaan-penggunaannya terpaksa dipinjam-pinjam. Kemudian di sini mendengar yaitu bunyi sendal mereka ketika mereka pergi darinya, yaitu ketika menguburkannya tadi yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Wa hadza raddu i'adatun khassah. Jadi pengembalian ruh seperti ini dalam kondisi-kondisi tadi itu, ya, ketika orang beri salam, ketika orang telah berpaling, ini ada kembaliannya secara khusus. La yujibu hayatal badan, bukan berarti badan tadi hidup telah dibangkit kembali, sebenarnya nanti akan dibangkit waktu hari kiamat. Kan beda lagi. Hidup badan di sini bukan artinya hidup sempurna ketika sebagaimana di dunia, dan juga tidak sebenarnya hidup waktu dibangkit setelah hari kiamat. Kalau seandainya badan telah hidup berarti sudah dibangkit dong. Bukan hari kiamat dibangkit dia. Nah, ini menunjukkan betapa rahasia alam gaib itu kalau tanpa ada ilmu diberikan oleh Allah SWT kita nggak paham. Maka oleh sebab itu disebutkan di sini, jadi tidak mesti hidup badan itu sebenarnya ini pengembalian ruh ini adalah pengembalian yang khusus. Tidak mesti hidup badan itu, ya, bukan berarti badan itu hidup, ya, tidak menjadikan badan hidup sebelum hari kiamat. Bukan berarti dia telah hidup, telah dibangkit dia. Ya. Kemudian yang kelima, kondisi ruh dengan badan, yaitu adalah atau dengan jasad ketika berhubungan ketika dibangkitnya jasad ini. Ya.
yaumul ba'ts, hari dibangkitnya jasad, ya setelah hari kiamat dibangkit seluruh makhluk. Ini hubungan yang lebih yang lebih kuat. Wa huwa akmal anwa'i ta'alluqi bil badan. Nah, ketika hari kiamat telah terjadi, ruh kembali kepada jasad, ini hubungan ruh dengan badan itu lebih sempurna dari hubungan ruh sebelum-sebelumnya. Baik waktu di dalam kandungan ibunya, waktu di dunia, waktu ketika tidur, waktu ketika dalam barzah, ya. Itu kalau dibandingkan dengan hubungan ruh dengan jasad waktu di alam akhirat setelah dibangkit, itu lebih sempurna. Sehingga kalau azab, betul-betul terasa azabnya keras sekali. Kalau nikmat, betul-betul terasa nikmatnya sangat dalam sekali begitu. Kemudian, ya, wala nisbatalah lima qablahu min anwa'i ta'alluqi ilaihi. Maka disebutkan di sini tidak ada bandingan hubungannya setelah dibangkit ruh ini, setelah hari kiamat nanti dengan hubungannya sebelumnya, hubungan sebelumnya. Yang tadi kita sebutkan, waktu dalam kandungan ibunya, waktu di dunia, waktu ketika tidur, waktu di alam barzah. Idh huwa ta'alluqul la yaqbalul badan ma'ahu mautan wala nauman wala fasadan. Yang mana hubungannya dengan jasad waktu itu tidak, ya, badan tidak lagi akan meninggal, akan ada lagi kematian, tidak ada lagi tidur, tidak ada lagi kena penyakit-penyakit dan seterusnya. Ini berbicara masalah apa? Orang ahli surga, ya kan? Ini fannamu akhul mauti. Jadi tidur adalah saudara mati. Maka kita katakan, sering kita contohkan orang-orang yang mengingkari azab kubur, sering kita contohkan yang disebut oleh para ulama bahwa itu umpamanya dicontohkan orang yang diazab di dalam tidurnya, ya, atau melihat mimpi yang buruk dalam tidurnya. Malah dia ketika bangun terasa badannya rangkit-rangkit atau berteriak dan seterusnya. Tapi orang melihat dia nggak keluar dari kamarnya, nggak bergerak-gerak dari tempat tidurnya. Tapi di dalam mimpinya, saya waktu itu berburu di hutan, lalu kelihatan singa, saya dikejar, lalu terpontang-panting, tersesak napasnya, sudah hampir diterkam oleh singa, teriak dia. Lalu bangun tidur, kita lihat napasnya apa? Sesak napas. Kenapa kamu? Waduh, saya mimpi. Dikejar apa? Dikejar harimau. Padahal kamu nggak ada lari-lari, nggak ada harimau tempat tidurmu. Itu kondisi bagaimana itu. Makanya sudah belum lama ini Anda baca sebuah hadis-hadis yang ditakwil oleh orang Aqlaniyin, disebut juga di antara dalil juga yang menunjukkan tentang ini. Ketika orang sakit di depan antum, apakah antum dapat mengetahui bagaimana sakitnya dia? Kan nggak bisa. Itu contohnya, dia sedang ditimpa oleh penyakit yang parah. Kanker hati dia. Sakit kan dia? Tapi antum lihat nggak bagaimana sakitnya? Nggak ngelihat, tapi dia merasakan betapa sakitnya. Nah, itu di antara hal bahwa kejadian di dunia ini banyak amsilah yang tidak mungkin sampai dijangkau oleh akal kita. Ya, orang di hadapan kita sedang mengalami kondisi yang macam-macam, kita nggak paham bagaimana sebetulnya, ya, keadaannya dia. Kita lihat, ya, karena dia sabar, dia santai saja. Padahal sebetulnya sakitnya bukan main dia yang dialami oleh dia. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang dijawab oleh orang ketika dia mengatakan, kami lihat mayat itu nggak ada apa-apanya, nggak ada bolak-balik, nggak ada apa-apa, kan gitu. Bantahan orang-orang Aqlaniyin mengatakan. Maka dicontohkan oleh di dunia saja, kamu lihat orang nggak ada apa-apanya, tapi dia mengalami sakit yang luar biasa. Demikian. Kemudian fata'amal hada yuzihu anka iskalatin katsira. Subhanallah. Kata muallif, tolong kamu renungkan ini, sesungguhnya akan hilang dari dirimu, ya, darimu berbagai iskalat katsira. Maksud iskalat itu masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam dalam otakmu bisa hilang kalau kamu paham ini. Ya, fal maunu akhul mauti fata'amal hada. Coba renungkan. Ini sehingga masalah-masalah yang kamu tidak percaya itu ini bisa hilang dari hal ini. Ini dalam penjelasan yang dijelaskan oleh muallif, termasuk terakhir dikatakan fannamu akhul maut. Yani oleh sebab itu ulama ketika dari sini langsung memberikan umpama bagaimana kondisi orang di alam kubur diazab seperti orang mengalami mimpi dalam tidur. Bukan seperti itu, maksudnya ibarat seperti itu. Karena jelas alam barzah tidak mungkin dikiaskan dengan alam dunia. Tapi ketika menjawab, kami lihat orang dalam kubur nggak pernah kuburnya lapang, nggak pernah badannya berdarah-darah atau tidak ada bermacam-macam badannya, umpamanya tidak rusak kapannya ada macam-macam, ya.
kemudian mereka katakan tidak pernah dia duduk segala macam, ya bagaimana dia duduk, kuburannya sempit, disebutkan kok di dalam tidur orang pernah berjalan ke pasar, belanja dan macam-macam dia, mimpi macam-macam dia, padahal dia tetap saja tidur. Tapi kan Allah yang menjadikan itu dalam dirinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, maka mu'allif menyebutkan fan-nawmu akhul maut. Walaysa su'al fil qubur lil ruh wahdaha. Nah, kemarin ada yang bertanya, bagaimana di dalam kubur itu apakah untuk ruh saja atau untuk jasad? Maka dijelaskan sini pertanyaan di alam kubur itu bukan untuk ruh saja. Ya, kama qala Ibnu Hazm wa ghairuhu. Ibnu Hazm berpendapat bahwa pertanyaan azab itu hanya berhubungan dengan ruh saja, tidak dengan jasad dan lainnya, dan juga ulama lain berpendapat. Wa afsadu minhu qaulu man qala, dan lebih rusak lagi perkataan orang yang mengatakan innahu lil badani bila ruh. Ada yang mengatakan bagaimana hubungan antara ruh, azab atau nikmat antara ruh dengan jasad ini? Apakah yang dapat nikmat itu ruh saja, atau kalau dia mendapat azab apakah ruh saja yang mengalaminya, atau badan saja? Ada yang mengatakan yang mengalami nikmat dan azab dalam kubur itu hanyalah ruh saja. Ada yang mengatakan lagi hanya badan saja tanpa ruh. Nah, ini lebih rusak kata mu'allif. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu hanya dialami oleh badan tanpa ruh. Wal hadis sahihah taruddul qaulaini. Ya, hadis-hadis yang sahih menolak kedua pendapat tersebut. Yang mengatakan hanya khusus bagi ruh saja atau khusus hanya dengan badan tanpa ruh. Wa kadzalika adzabul qabr, ya, yakunu li nafsi wal badan jami'an. Demikian pula azab kubur, ya, akan dialami oleh ruh dan juga badan secara kebersamaan, keseluruhan, ya. Kemudian ittifaq ahlussunnah wal jamaah. Ini ittifaq ahlussunnah wal jamaah, bukan ittifaq ahlul Islam, ya. Antum harus paham dalam apa kata-kata ulama itu harus teliti, jangan nanti ada ittifaq ahlul Islam. Salah antum. Ittifaq ahlussunnah. Ini ahlussunnah, ulama ahlussunnah ittifaq mengatakan bahwa ruh dan badan mengalami semua apa yang ada dalam alam barzakh secara bersama. Tidak badan saja atau ruh saja. Tetapi memang ada taglib. Apakah lebih dominan dialami ruh atau dominan oleh jasad atau badan, ya. Tan'amun nafsu wa tu'adzabu mufradan 'anil badan wa muttasilatan bihi. Di sini disebutkan, ya, boleh jadi ruh itu diazab atau dapat nikmat atau diazab secara tersendiri jauh dari badan tapi berhubungan dengan badan. Ya, karena kan ruh pisah dengan badan ini. Nah, tadi sudah sebutkan pisah badan ruh ini yang disebut mati. Tapi perpisahan ini bukan perpisahan yang sama sekali tidak ada hubungan kata mu'allif. Nah, bagaimana diazab ruh diazab ini? Itu Allah SWT mampu. Maka disebutkan di sini oleh dia, yaitu apabila ruh tadi mendapat nikmat atau mendapat azab, ya, walaupun dia tersendiri terpisah dari badan, ya, tidak berhubungan dengan badan, ya, tapi tetap ada muttasalan bi, tetap juga berhubungan dengan badan azab yang dialami oleh ruh. Tetap dirasakan juga oleh badan, walaupun pada badan tidak ada ruh. Karena kalau ada ruh pada badan artinya hidup dia, ya kan, dibangkit dia. Kemudian tadi disebutkan masalah dia hidup ketika malaikat datang itu kehidupan dia tidak sama waktu dibangkit nanti hari kiamat. Bukan seperti hubungan ruh dengan badan waktu setelah hari kiamat. Maka disebutkan dia, kalau seandainya hubungan ruh dengan badan setelah hari kiamat, berarti dia telah dibangkit, telah hidup dia sebelum hari kiamat. Nah, ini jelas sekali. Jadi oleh rahasia-rahasia ini hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya sebatas bicara apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.